Halo guys, balik lagi dengan aku Dawi. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin bahas lagi mengenai musang akar Borneo guys. Nah, jadi pembahasan kali ini aku ingin bahas apa aja yang harus kita siapkan sebelum kita memelihara musang akar Borneo, dan bagaimana cara perawatannya serta resiko yang kita alami ketika kita memelihara musang akar guys. Nah, namun buat kalian yang ingin beli binatang-binatang exopet, nah aku ada rekomendasi buat kalian, bisa beli di Borneo Expat. Jadi IG-nya @borneoexpat guys. Nah, buat kalian yang ingin beli hewan-hewan yang exopet atau eksotik, kalian bisa beli di @borneoexpat guys. Nah, jadi kalian bisa beli di situ. Mau kalian mau beli burung atau mau kalian beli hewan-hewan yang unik lainnya, maka kalian bisa pesan di situ. Nah, oke, mungkin kita akan lanjut ke pembahasan. Namun sebelum lanjut, kita ada baiknya kalian subscribe, like, komen dulu channel aku kali ini, supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video yang menarik lainnya guys. Nah, oke, mungkin langsung aja kita ke pembahasan kali ini. Apa aja yang harus kita siapkan sebelum kita memelihara musang akar Borneo? Nah, yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah pastinya budget ya. Budget. Jadi budget sangat perlu, karena kalau kalian nggak memiliki uang, kalian nggak bisa beli peralatan dan lain-lain sebagainya. Nah, jika kalian sudah memiliki uang, maka yang perlu kalian siapkan selanjutnya adalah kandang buat musang akar kalian guys. Nah, jadi kandang yang cocok buat musang akar kalian itu adalah nggak terlalu kecil dan dia bisa bergerak leluasa guys, supaya nantinya buntut dia itu nggak spiral. Buntut, nah jadi ekor buntut bahasa Banjar ya, jadi ekor. Nah, selanjutnya baru kalian cari tempat jual musang yang terpercaya seperti halnya di Borneo Expat. Nah, karena Borneo Expat bisa kirim-kirim kemana aja sampai ke depan rumah kalian, tergantung wilayah kalian guys. Terutama buat kalian yang wilayah Kalimantan, kalian bisa pesan di Borneo Expat. Kalian mau beli burung dan lain sebagainya, ada di Borneo Expat, cek aja IG-nya langsung ya. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi linknya apa, langsung aja follow IG-nya @borneoexpat ya. Nah, selanjutnya setelah kalian cari musang, cari karakter musang yang sesuai dengan keinginan kalian guys. Baik itu karakternya jinak atau galak, terserah kalian pilih yang mana. Nah, untuk harga aku sudah sertakan di video sebelumnya. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian guys. Nah, selanjutnya mungkin menurut aku selain yang perlu kalian siapkan budget, kalian juga harus cari musang yang sesuai dengan kalian, terus kandang. Nah, jadi kalian harus tahu juga resiko ketika kalian memelihara musang akar atau musang-musang lainnya guys. Nah, yang pertama resiko ketika kalian memelihara musang, terutama musang akar, adalah kalian harus menyediakan waktu untuk membersihkan kotoran-kotorannya, dan juga untuk membersihkan kandangnya ataupun untuk memandikan musangnya supaya musang kalian itu bersih. Dan juga kalian harus menyediakan waktu untuk mengkasih atau untuk memberi makan musang akar kalian, karena musang akar kalian perlu makan, karena pura-pura bahagia itu perlu tenaga guys. Oke. Nah, jadi waktu perlu kalian siapkan. Jadi ketika kalian memelihara musang akar, resikonya adalah kalian harus menyiapkan waktu. Selanjutnya yang perlu kalian sediakan adalah waktu untuk bermain kepada musang akar kalian. Nah, jadi waktu bermain untuk musang akar kalian itu sangat perlu supaya karakter musang akar kalian itu jinak kepada kalian guys, dan dia terbiasa dengan ownernya. Jadi ketika musang akar kalian terbiasa dengan ownernya, dia pastinya nggak bakal galak. Nah, jadi dia nggak bakal galak kalau dia terbiasa dengan ownernya. Oleh sebab itu kalian harus siapkan dan juga sediakan waktu buat mereka, karena mereka juga perlu perhatian dari kalian guys. Nah, selanjutnya juga kalian ketika memelihara musang akar jantan, mungkin kalian harus sediakan pasangan buat dia, karena ketika dia birahi, resikonya dia mungkin akan menyerang ownernya. Nah, misal seperti halnya yang ada di belakang aku ini, dia sedang birahi, makanya aku nggak berani megang guys, karena dia ketika sedang birahi, yang jantan itu agak sedikit galak karena dia minta kawin ya.
Nah, jadi ketika kalian memelihara musang akar jantan dan usianya sudah dewasa, kalian aku rasa perlu untuk membelikan dia musang betina lagi guys, karena kalau dia birahi itu karakternya sulit ditebak. Bahkan yang jinak sekalipun bisa galak ketika dia sedang birahi. Nah, jadi kalian harus sediakan pasangannya buat musang akar kalian tersebut guys, supaya musang akar kalian itu nggak galak kepada kalian. Nah, jadi itu. Nah, dan juga kalian mungkin selanjutnya kalian perlu menyediakan budget buat ngasih makan, karena musang akar kalian tersebut suka makan pisang, buah-buahan, dan juga buah-buahan lainnya ya guys. Nah, jadi kalian perlu memberikan buah-buahan karena itu adalah makanan pokoknya. Nah, sedangkan untuk pakan yang lainnya mungkin kalian bisa kasih kepala ayam ketika dia sudah dewasa atau sudah berukuran besar seperti yang di belakang ini guys. Kalian bisa kasih kepala ayam, namun tidak perlu terlalu sering, karena kalau kalian kasih kepala ayam tersebut bisa menimbulkan bau atau bau-bau seperti apa gitu ya pada musang akar kalian. Jadi ketika dia bau itu kalian perlu kasih perawatan yang ekstra, contoh misalnya memandikannya dan lain sebagainya. Kalau menurut aku perawatan musang akar dan juga lain sebagainya nggak terlalu ribet sih ya. Paling kalian cuman perlu menyediakan waktu, budget, dan juga tenaga untuk memperhatikan, untuk merawat, dan juga lain sebagainya kepada musang akar kalian. Nah, jadi untuk perawatan nggak terlalu ribet. Namun ribetnya itu ketika musang akar kalian mencapai usia birahi guys. Nah, ketika mencapai usia birahi tersebut kalian perlu kasih pasangan kepada dia supaya dia nggak ngamuk-ngamuk nggak karuan. Nah, supaya dia nggak ngamuk-ngamuk nggak karuan, jadi kalian harus sediakan pasangannya. Karena ketika karena ketika musang akar kalian itu birahi, dia itu karakternya sulit ditebak guys. Oleh sebab itu kalian aku saranin ketika memiliki musang akar dipelihara dari kecil dan dia sudah mencapai usia dewasa, maka aku saranin sediakan pasangan buat dia supaya dia itu nggak birahi terlalu nggak birahi terlalu memuncak birahinya, karena dia ada pasangannya. Kenapa? Oke guys, mungkin pembahasan kali ini seputar itu aja untuk perawatan dan resiko pemeliharaan musang akar. Kalau menurut aku pemeliharaan musang akar sangat simpel, gampang, dan juga pemeliharaannya nggak terlalu ribet. Nah, oleh sebab itu apakah kalian tertarik untuk memelihara musang akar? Kalau kalian tertarik silakan pesan di @borneoexpert, karena di sana menjual musang akar dan juga hewan-hewan eksotik lainnya guys. Jadi mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.